Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang white box, yaitu basis path. Kita langsung ke exercise-nya. Lalu ada black box, yaitu tentang cause effect relationship testing. Dan nanti kita akan membuat grafik sebab akibat. Pertama kali, yuk kita ke basis path dulu ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas loh teori dan praktik sedikit tentang basis path. Sekarang kita ulangin lagi. Kemarin sudah tersedia ini ya, coding dan grafiknya. Pertama kali basis path itu atau white box testing dilihat dari codingnya, lalu kita buat grafiknya. Nah, misal valid pin sampai pin count sama dengan 0 itu kita jadikan satu node. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ada looping, ada do, until, titik seperti while do ya. Nah, dibikin node seperti ini. If juga ada yang bercabang seperti ini. Nah, itu kalau yang banyak ya. Setelah ini nanti kita akan coba latihan dengan kasus coding yang sedikit-sedikit gitu. Jadi kalian lebih tahu detailnya. Nah, setelah kita mendapatkan grafiknya, mari kita menghitung kompleksitas siklomatis. Caranya kita hitung edge kurangi node ditambah 2P. Edges itu masih ingat kan? Itu panahnya ya. Dari grafik ini kita hitung panahnya itu ada 10. Dikurangi node-nya atau bundaran-bundarannya. Lalu ditambah 2P. P itu grafiknya. Karena ini grafiknya hanya satu buah, maka 2P 2 kali 1. 10 min 8 tambah 2 sama dengan 4. Jadi nanti ada 4 jalur seperti itu. Menghitung siklomatis itu ada banyak cara yang kita gunakan. Itu yang pertama ini edges minutes plus 2P. Ada juga yang menghitung daerah pada grafik control flow, atau juga yang jumlah node predikat plus 1. Node predikat itu node yang memiliki lebih dari satu edges seperti itu ya. Tapi kita pakainya yang pertama. Dan ada juga yang standar ini pakai tabel. Intinya sama sih. Misal node 1 itu memancarkan ke node keberapa seperti itu. Nanti yang lebih dari satu node akan ditambahkan. Dan ditambah 1. Jadi 4, jadi sama-sama ya. Nah, setelah kita menghitung siklomatis kan dapat jalurnya tuh 4. Jadi kita membuat atau mencari tahu basis pathnya seperti ini. Nah, itu gambaran besarnya ya. Sekarang mari kita lihat contoh yang kecil-kecil ya, biar tambah paham. Pertama, misal ada program seperti ini. Ini notasi algoritmik ya. Notasi yang bisa decoding di bahasa apapun. Misal notasi ini Ibu coding pakai bahasa C bisa, Python bisa, Java, dan lain sebagainya. Nah, karena soal ini A sama dengan 5, B sama dengan 10, lalu right len, maka jadikan 1 saja. Atau juga boleh bundaran 1 menuju bundaran 2, menuju bundaran 3 juga boleh, tapi ini Ibu langsung jadikan 1. Nah, kalau dihitung siklomatisnya, edges minutes ditambah 2P, edgesnya nggak ada jadi 0, nodesnya 1 saja, plus 2P, P-nya hanya ada satu grafik, jadi 2 kali 1, maka 0 min 1 tambah 2 hasilnya 1. Ya, hanya ada jalur 1 saja. Seperti itu, ini contoh 1 ya. Lanjut ke contoh 2. Nih ada A sama dengan 5, B sama dengan 8. If A lebih dari B, maka A sama dengan 2. Else B sama dengan A. Nah, dari coding seperti ini, A sama dengan 5 dengan B sama dengan 8, kita jadikan 1 saja ya. Jadi node 1 ini. Lalu if A lebih dari B, kita jadikan node bernama 2. Jika iya, maka dia lari ke node 4. Jika tidak, dia lari ke jika iya, dia lari ke node 3. Jika tidak, maka dia lari ke node 4. Hasilnya kan seperti ini ya. Namun, grafik ini tuh masih terbuka. Kalau masih terbuka, kita wajib menambahkan 1 node. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita hitung kompleksitas siklusnya, edges-nya ada 5,
notesnya ada 5 ditambah 2 kali 1 atau 2P, jadi 2 hasilnya seperti itu. Dan jalurnya bisa kita runut 1, 2, 3. Oh, ini kurang 5, saya tambahin dulu ya. 1, 2, 3, 5 atau N ya. Nah, 1, 2, 3 ini kalau if-nya benar, lalu ke N, jalur kedua 1, 2, 4 kalau if-nya bernilai salah, seperti itu. Setelah kita mendapatkan jalurnya, jangan lupa untuk menuliskan test case. Paham ya yang ini? Lanjut ke yang contoh 3 tentang looping. Ini A sama dengan 5, ini contoh codingnya, sama dengan 5, kita jadikan not pertama. While A kurang dari 10, kita jadikan not kedua. Nah, lalu di dalamnya loopingnya ini A sama dengan A plus 1 kita jadikan not ketiga. Dan A sama dengan A plus 10 dan Friedland kita gabung saja karena dia urut seperti itu. Jadi kodenya seperti ini. 1 lari ke 2. Kalau 2 itu yes atau terpenuhi loopingnya, maka akan melakukan yang nomor 3. Setelah 3 dilakukan, maka balik lagi ke 2 karena dia looping ya. Lalu setelah loopingnya selesai atau kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke 4 seperti itu. Cara menghitung kompleksitas siklusnya, edges ada 4, nodes juga ada 4, plus 2P atau 2 kali 1, maka 2. Jalur pertama yaitu 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu yang dia tidak looping sama sekali. Lalu jalur kedua 1, 2, 3, 2, 4. Karena dia looping, 2, 3, 2, 3-nya bisa di looping atau diulang berbanyak kali ya. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 seperti itu. Ini bisa lebih. Tapi kalau yang di test case kita hanya menuliskan yang singkat ini aja, yang loopingnya pertama seperti itu. Jalur 1, 2, 4. Jika variabel A sama dengan 5, jika variabel sudah melebihi 10, variabel A tambah dengan 10 lalu cetak enter. Jadi ke sini langsung dia lari ke bawah langsung, tidak melalui looping. Yang ini dia melalui looping, maka variabel A akan bertambah 1. Nah, dia masuk ke looping sini. Seperti itu. Nah, the last one untuk contoh basis path, kita lihat coding seperti ini. Readline not 1 ya. Lalu if A lebih dari 3 itu kita buat not kedua. Readline sebagai yes dari if-nya kita not ketiga. Lalu ada A plus 1 not keempat. Lalu until A lebih dari 5 not kelima, dan readline kita bikin 6. Nah, kode di atas itu termasuk do while, dia mengerjakan looping minimal 1 kali. Kalau contoh ketiga kan while do ya, kalau ini do while. Maka yang pertama kita harus buat apa? Yaitu grafiknya. Nah, kita buat 1 readline ya, kita membaca inputan A. Lalu kedua itu ada if. Nah, ini kasih yes no, ini tuh keterangan aja sih, sebenarnya tuh nggak perlu. Kalau iya, maka dia masuk ke not ketiga. Setelah not 3 dia langsung ke 4. Atau kalau if-nya salah, dia masuk ke not 4 ya, langsung keluar ke sini. Lalu 5. Nih, until A lebih besar daripada 5. Kalau A lebih besar daripada 5, maka dia naik ke 2 ya, karena dia looping, di repeat lagi. Kalau ini benar, maka di repeat. Seperti itu, lalu diulangi lagi. Kalau until-nya salah, maka dia langsung ke readline A, langsung ke 6. Seperti itu. Tahu ndak berapa kira-kira kompleksitas siklusnya? Berapa? Iya, betul, 3. Edges-nya aja 7, notes-nya ada 6 dan 2P atau 2 kali 1. Maka
ada 3 jalur. Nah, jujur ya, ibu itu susah untuk mencari jalur ini. Nih, bingung karena banyak looping kan di sini. Nah, ibu tuh nemu solusi, ibu nyari sehari 2 hari ini. Solusinya, jika bingung dalam menentukan jalur dasar, coba cek coding dengan beberapa inputan seperti di bawah ini. Ibu cek jalurnya tuh kira-kira tuh yang mana sih? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 seperti itu jalurnya. Nah, seperti ini. Misal ibu inputin angka atau A-nya 1 sampai 5. Nah, ternyata kalau ibu inputin 1 nih, 1 ya, repeat len A sama dengan 1. Apakah 1 lebih dari 3? Tidak, maka dia langsung ke sini. 1 tambah 1, 2 ya. Apakah 2 lebih dari 5? Tidak, maka urat len A-nya tadi 2, jadi outputnya 2 sampai seterusnya sampai dia nomor 3. Jadi 1 sampai 3 itu outputnya sama ya. Yang ini dia ditolak dulu, if-nya no, terus dia tidak bisa masuk ke pre-loopingan. Misal nih, ulangi lagi, ibu misal A-nya 3 gitu. Apakah 3 lebih dari 3? Tidak, maka looping pertama, if pertama itu tidak. Maka kita ke sini. 3 tambah 3 plus 1. Jadi A-nya sekarang 4. Apakah 4 lebih dari 5? Tidak, maka langsung ke sini yang di-outputkan 4-nya sini. Lalu setelah itu ibu coba A-nya itu sebagai 4. Apakah 4 lebih dari 3? Iya. Maka dari itu, output 4. Setelah itu 4 ditambah 1, maka 5. Apakah 5 lebih dari 5? Tidak, maka langsung bawah sini, maka write len 5. Nah, outputnya 4 dan 5. Tadi ibu sudah coba A1, sudah coba A3, A4 juga sudah. Sekarang coba A5. Nah, kalau A5, apakah 5 lebih dari 3? Betul, maka ditulis 5. Oh, ini berarti ini di sini 5 dulu, yes. Ya. Apakah 5 lebih dari 3? Betul, maka urat len A. Terus ini 5 tambah 1 jadi 6. Apakah 6 lebih dari 5? Betul juga, maka tulis 6. Setelah itu dia tuh looping forever, karena dia itu ini rem, nggak ada remnya. Misal sampai 100, apakah 100 lebih dari 5? Ya, dia akan tetap menulis ya. Jadi untuk A lebih dari 4 atau ini A lebih dari sama dengan 5, dia akan looping forever. Nah, dari sini ibu tahu jalurnya nih. Oh, jalurnya tuh ada 3 jenis. 3 jenisnya seperti apa? Ini pertama, jika looping pertama dia no, kayak yang ini ya, satu ini di sini no, dan dia tidak bisa masuk ke looping kedua. Nah, jadi jalurnya 1, 2, 4, 5, 6 seperti itu. Lalu untuk jalur kedua, looping ke 1 yes, lalu tidak bisa masuk seperti ini inputan 4 ini. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu grafik yang kedua. Lalu tahu jalur yang ketiga, yang ini yang looping forever. Looping ke 1 ya, lalu masuk looping kedua ya dan ya terus. Nih contoh jika ini A sama dengan 5, bukan 4 nih. A sama dengan 5 dan seterusnya, lebih dari sama dengan 5 pokoknya. Dia akan looping forever. Misal juga 6 nih, apakah 6 lebih dari 3? Betul, maka ditulis 6. Lalu 6 1, 7, apakah 7 lebih daripada 5? Iya, kalau iya maka dia naik terus seperti itu. 6, 7, 8, 9, 10, karena 10 lebih dari 5 juga, seperti itu. Dia looping forever. Nah, karena kebingungan ibu itu,
kebingungan ibu ini, ibu sampai searchingnya bagaimana sih cara mencari complexity secara otomatis. Dan ibu kan searching tuh complexity otomatis online gitu ya, dan ibu nemu ini link yang namanya Dizzer.ws. Nah, nanti kalian silahkan coba ya. Nah, Dizzer.ws ini bisa mengetahui berapa sih nilai kompleksitas dari graf atau codingan kita, codingnya lebih tepatnya. Nah, ini ibu sudah mencoba contoh 2, ibu sudah coding ke Python ya. Nah, ini kan notasi algoritmik, dia bisa dipakai di mana aja. Ini ibu coba. Nah, ibu coding, dapatnya coding seperti ini. Kalian codingnya pakai apa sih? Dulu dashboardnya Python atau C? Ibu ada 2 nih, ada Python sama C nih. Nah, kalau tadi kan Python kita tinggal aja .py, ini ada banyak, ada C, C++ dan lain-lain. Pastekan saja di sini lalu analyze. Nah, kompleksitinya ada 2. Nah, ternyata yang coba 2, ya betul, kompleksitinya ada 2 nih, alhamdulillah. Terus ibu kan ya nomor yang contoh 4 kan agak bingung ya, jadi juga ibu codingnya ibu coba pakai bahasa C. Nah, seperti ini. Ibu sudah coding kan, lalu ibu copy, ibu letakkan di nilizer.ws, paste. Jangan lupa diganti C ya. Analyze, klik analyze. Ditunggu, tergantung internetnya masing-masing ya. Dan hasil kompleksitinya 3. Betul kan? Ya, jadi ini untuk biar bener nggak sih kompleksitiku tuh bener apa enggak, kayak gitu. Tapi ibu cobanya 2 soal ya, ibu belum coba banyak-banyak soal kayak gitu. Nah, terus ibu kan juga ragu nih, cara untuk mendapatkan ini tuh bingung kan ya. Nah, ibu bisa orek-orek, misal kayak tadi ibu coba A sama dengan 1, atau ibu bisa coding. Nah, codingnya itu bahasa C, ibu pakainya ini. Kalau kalian masih punya bahasa C atau code block gitu di laptop bisa sih, tapi kalau nggak punya dan malas untuk install, ibu googling bahasa C online gitu, compiler C online, dan ibu dapat ini C programmist.com. Nah, terus ini deh ibu copy codingnya yang sudah ibu buat, atau ibu tadi buatnya di sini sih. Nah, di paste di sini, lalu di run aja. Nah, masukkan A misal 1, nah hasilnya 2 aja. Misal tadi 3, hasilnya 4. Terus tadi 4 ya, coba 4, hasilnya 5. Run tadi yang loop ya, forever loop 5, enter. Nah, dia akan forever looping kayak itu, dia error atau ngebug ya, clear. Seperti itu. Kalian untuk mencari tahu outputnya bisa di coding langsung, atau kalian belajar masukkan ke sini lalu masukkan ke sini, atau lihat notasi algoritmiknya saja, seperti itu. Yay, alhamdulillah basis pathnya sudah nih. Semoga dengan soal yang kecil-kecil itu kalian akan bisa memahami dengan soal-soal yang panjang. Yes.